Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan memperbaiki salah satu Magicom dengan merek Miyako MCM612. Kendalanya mati total ya, mati total, tidak ada. Ini lihat belakangnya juga sangat kotor, sepertinya ini lama tidak dipakai. Untuk tombolnya juga sudah agak sulit. Kita lihat dibuka, di dalamnya juga sangat kotor. Oke, kita langsung eksekusi. Yang pertama kita keluarkan pancinya dulu. Kita bersihkan. Kita sebelum bongkar semuanya kita cek dulu menggunakan avometer skala 1 dioda ya, apakah ada sambungannya. Ternyata tidak ada sambungannya, berarti kita langsung bongkar dalam. Kita bersihkan dulu untuk kotoran-kotorannya, karena ini semua kotoran yang ada di Magicom itu biasanya mengundang banyak semut. Pembongkaran Magicom itu biasanya satu skrup di bawah ya, seperti di video. Kemudian skrup yang lain itu biasanya hanya kancingan ya, model kancingan, dan biasanya dijepit oleh lampu. Kita congkel saja pelan-pelan, jangan sampai merusak. Kita bongkar semuanya, kita curigai apakah ada baut skrup yang tersembunyi. Kalau nggak ada, kita langsung congkel untuk bagian lampunya. Ini ada pengait di sini ya, yang mengunci. Kita congkel pelan-pelan, jangan sampai melukai plastik yang ada di bawah, karena ini bahannya plastik yang bawah itu. Oke, setelah terbuka, sepertinya ini masih baru ya, belum pernah di servis sama sekali. Yang pertama kita curigai adalah kita cek semua sambungan, apakah ada yang terbakar, apakah ada yang gosong atau konsleting. Kita cek satu persatu. Ini untuk termostatnya ini juga kita cek. Sepertinya masih bagus semua, jadi saya curiganya di satu komponen saja, yaitu di termofuse-nya ya. Kita cek menggunakan skala dioda. Nah, ini ada yang sambung, satunya tidak sambung. Termofuse itu kalau kita cek menggunakan AVO digital, kita pakai yang bisa ada bunyinya, seharusnya itu bisa bersambung ya. Nah, rata-rata di kerusakan di Magicom, kalau yang mati total itu biasanya kendalanya di termofuse-nya. Ini termofuse-nya tidak nyambung sama sekali. Kita curigai di sini ya, kita bongkar langsung. Oh ya, untuk pembongkaran termofuse hati-hati ya, jangan sampai elemen yang menjadi tempat baut itu jangan sampai ikut goyah ya. Kita pegangi pakai tang, kita tahan pakai tang, kemudian kita obeng sekuat tenaga. Hati-hati ya untuk penyopotan, jangan dipaksa, nanti bisa patah dan merusak elemen. Kita keluarkan pelan-pelan. Kita juga lihat, cek juga sambungan-sambungannya. Nah, ini sambungannya masih original ya, tidak memakai sistem solder, tapi sistem jepitnya atau
sistemnya dikaitkan dengan menggunakan alat seperti crimping ya, tas memakai tang crimping. Kita cek lagi, kita pastikan apakah termofuse-nya benar-benar putus ya. Nah, lihat tidak ada koneksi sama sekali. Kalau tidak ada koneksi seperti ini, dipastikan ini adalah yang menjadi penyebab utamanya Magicom tidak bisa nyala. Oke, langsung kita putus, kita potong saja, kita ambil gantinya. Ini setelah saya beli, ini adalah yang sebentar. Ini yang lama. Kita lihat di sini ada tulisan 150 derajat Celcius. Kemudian 250 volt 10 ampere. Itu voltase maksimalnya. Untuk daya atau kekuatan maksimalnya adalah 10 ampere bebannya. Untuk sekring maksimal itu 150 derajat untuk termonya. Oke, kita sudah membeli baru. Saya memakai 160 derajat. Saya toleransi 10 derajat. Nah, untuk posisinya yang ujung ini di sebelah kiri saya ini. Pastikan pemasangannya sama dengan yang lama. Ya, kita lihat. Untuk ujung yang lancip itu masuk ke bait elemennya, sedangkan yang belakang itu masuk di kabel dari AC ya. Saya aslinya beli dua, satunya untuk cadangan tapi sesuai ya, ukurannya 150 derajat Celcius, yang satu 150, tapi saya pakai yang 160 derajat Celcius ya. Seperti ini ya kesamaannya. Ini yang cadangan saya, yang oranye ini, yang hitam ini yang akan kita pasang nanti. Apakah sama? Ya sama saja, karena beli di underdeal itu biasanya ada sekitaran toleransi lah, tidak akurat seperti yang di originalnya. Makanya saya beri toleransi 10 derajat. Oke, langsung kita pasang. Kita tidak bisa masang seperti yang original ya, sistem tang crimping, karena saya tidak punya alatnya. Maka terpaksa saya memakai solder untuk bisa menyambung antar kabel ya. Kalau masih sulit, kita bisa amplas ya. Kalau Anda punya fluk ya gunakan saja fluk, karena lebih praktis dan lebih efisien. Karena saya tidak mempunyai fluk ya, maka saya cukup mengamplasnya saja. Panasnya Magicom itu tidak akan bisa melelehkan timah ya, jadi aman-aman saja kita memakai timah, kita memakai sambungan timah. Kaki termofuse ini juga kalau baru ya sulit ya, harus kita amplas dulu supaya menghilangkan kerak-kerak, biar tampak tembaganya. Setelah cukup bersih, bisa kita solderkan ke sambungan yang ada di sampingnya ini. Kita beri timah dulu. Kita sambung secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak ya, seperti ini. Ini saya kira sudah cukup ya. Meskipun panas, Magicom itu panas, saya yakin tidak akan bisa melelehkan timah sambungan ini. Jadi saya kira sambungan memakai timah juga tidak masalah. Tapi tidak saya sarankan ya, sebaiknya kalau bisa mempunyai jenengan atau Anda punya tang crimping ya, silahkan di tang menggunakan tang crimping.
Kita cek dulu apakah masih tersambung. Oke, aman ya. Karena nanti takutnya thermofuse ini kan sekring yang sensitif terhadap suhu ya, jadi takutnya nanti setelah disolder nanti terjadi putus. Jadi kita perlu lebih teliti lagi ketika memasang thermofuse ini. Untuk pekabelan juga kita pakai sambungan timah. Ini bawahnya kabelnya sangat bagus ya, karetnya juga lentur. Kita sambung pakai timah saja karena tidak ada alatnya. Kita bersihkan dulu sebagaimana yang tadi kakinya thermofuse. Jangan lupa pasang anti panas ya. Ini adalah selongsong anti panas, jangan lupa untuk dipasang. Kita solder dulu kakinya secukupnya saja, tidak usah terlalu demblok. Kalau bahasa Jawanya demblok, terlalu gemuk. Ini sudah cukup. Kita masukkan selongsongnya. Ini selongsong anti panas, dijual di toko-toko elektro, dijual meteran biasanya. Kita pasang sambungan yang satu koneksi dengan thermofuse tadi, kita kembalikan ke asalnya. Kebanyakan kerusakan di Magicom itu rata-rata di sini ya, di thermofuse-nya. Jadi nanti kalau Anda punya tetangga yang mempunyai masalah pada Magicom yang mati total, itu kemungkinan besar kerusakannya ada di thermofuse-nya. Untuk merek-merek yang lain biasanya juga kerusakannya sama. Yang penting kita teliti ya, kerusakannya itu indikator awalnya itu apa. Kalau misalkan masih bisa menanak nasi tapi lampunya tidak nyala, maka bisa dipastikan lampunya saja yang bermasalah. Kita kembalikan, oh ya, kita obeng dengan pelan ya, jangan terlalu rapat. Untuk elemen jangan sampai ikut terputar, nanti bisa patah. Kita pastikan lagi sambungan-sambungan yang ada menggunakan avometer. Oke, kedua-duanya sudah ada sambungannya ya. Oke, bisa dipastikan aman, kedua sambungannya aman, baik kanan baik kiri. Kita rapikan. Untuk semua pekerjaan usahakan dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita kembalikan ke asalnya. Cek sekali lagi untuk sambungan-sambungannya, letak-letaknya.
Kerusakan Magicom saya kira banyak yang dikeluhkan di sini ya, di masalah mati total, kemudian lampu Magicom yang mati, terus menanak nasi tapi bau. Nanti akan saya posting beberapa video di kesempatan lain yang membahas tentang Magicom yang tidak bisa menanak nasi dengan baik, atau apa itu namanya, gampang basi. Oke, setelah selesai kita bersihkan dari debu-debu di atas, bawah, samping. Jadi jangan khawatir kalau Anda punya Magicom yang sudah rusak, jangan langsung dirosokkan. Kemungkinan besar kerusakan itu biasanya ya itu saja ya. Jadi sebelum dirosokkan, kita lihat dulu, kita bongkar sendiri dulu, kita cek apakah kerusakannya parah. Kalau hanya sekedar termofuse atau apa itu yang tengah itu, otomatisnya yang ada pernya di tengah itu namanya apa itu. Kalau hanya itu saja ya itu hanya bermodalkan 10-20 ribu selesai. Apalagi ini masih bagus nih, cuma jarang dipakai karena mungkin pemiliknya menganggap ini sudah rusak parah. Nah ini yang tengah itu, kita cek. Oke, nyala ya. Nah ini kalau nggak ada pancinya dia nggak bisa jatuh ke bawah ya. Nanti kalau ada pancinya baru bisa naik ke atas. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi yang menonton.